Overnight, Minneapolis on fire. Protesters leaving an auto parts store in flames. Others seen looting a local Target. Tonight was a different night of protest. Hai Sobat TGI Friends, ketemu lagi dengan Ivana di TGIF The Scientist. Beberapa minggu belakangan ini, media massa banyak sekali memberitakan mengenai kerusuhan rasial yang terjadi di Amerika dan merembet ke berbagai belahan dunia lainnya. Kerusuhan ini dipicu oleh tindakan diskriminasi rasial yang terjadi pada George Floyd, seorang pria berkulit hitam yang berujung pada kematian beliau. Saat orang berbicara tentang ras, umumnya mereka sebenarnya mengacu kepada perbedaan warna kulit. Perbedaan warna kulit tersebut kemudian diidentikan dengan sifat atau karakteristik tertentu. Misalnya, ras kulit hitam identik dengan sifat yang kasar dan agresif. Lantas, apakah ras itu punya dasar ilmiah? Lalu kenapa sih warna kulit kita itu berbeda-beda? Kalian pernah perhatiin gak sih bahwa tiap orang bereaksi terhadap sinar matahari juga dengan berbeda-beda? Ada orang yang kena sinar matahari dikit, kulitnya langsung merah. Ada juga orang yang udah kena sinar matahari sekuat apapun, tetap aja tuh kulitnya nggak kenapa-napa. Kulit kita sebenarnya menyimpan begitu banyak cerita mengenai bagaimana manusia beradaptasi terhadap lingkungan. Penelitian genetika menunjukkan bahwa spesies manusia atau Homo sapiens berasal dari daerah ekuator Afrika. Kenapa ekuator Afrika? Karena di sana intensitas matahari begitu kencang sehingga memungkinkan manusia untuk mendapatkan makanan dengan mudah. Namun, intensitas matahari yang kencang juga dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Karena itu, orang Afrika beradaptasi dengan kondisi ini dengan membentuk melanin pada kulit mereka. Melanin adalah zat pigmen kulit yang berfungsi sebagai tabir surya alami pada kulit makhluk hidup, tidak hanya manusia. Ketika kulit kita terpapar sinar matahari dengan intensitas yang tinggi, maka kulit kita akan terpicu untuk memproduksi melanin. Produksi melanin akan melindungi kita dari paparan sinar UV dan menggelapkan kulit kita. Karena itulah, saat kalian berjemur di luar, lama-lama kulit kalian menggelapkan. Itu tidak lain dan tidak bukan karena tingginya produksi melanin kulit kalian demi melindungi diri kalian sendiri. Nah, teman-teman kita di Afrika, karena mereka terpapar matahari dengan begitu kuat hingga ratusan atau bahkan ribuan generasi, maka itu mengharuskan kulit mereka untuk beradaptasi. Kulit mereka beradaptasi dengan terus memproduksi melanin, sehingga lama-kelamaan, warna kulit orang Afrika pun menjadi gelap. Gelapnya warna kulit orang Afrika tidak menunjukkan karakter apapun selain upaya perlindungan diri dari sinar matahari tadi. Kulit orang Afrika yang gelap melindungi mereka dari resiko kanker kulit akibat tingginya sinar matahari di daerah Afrika. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita di Afrika pun mulai bermigrasi ke daerah utara, yaitu ke Asia dan ke Eropa. Seperti yang kalian tahu, apabila suatu daerah semakin menjauhi khatulistiwa, umumnya intensitas matahari pun akan lebih menurun. Apa artinya? Artinya, kadar melanin yang tinggi pada kulit sudah tidak diperlukan lagi. Di sisi lain, walaupun sinar matahari dapat memicu kanker kulit, kita tetap butuh sinar matahari. Sinar matahari akan memicu tubuh kita untuk memproduksi vitamin D yang sangat baik untuk tulang kita. Karena itu, orang Afrika yang berkulit lebih terang menjadi diuntungkan saat bermigrasi ke utara. Karena kulit mereka lebih terang, yang berarti kandungan melaninnya lebih sedikit, maka kulit mereka akan lebih dapat menangkap sinar matahari dan membentuk vitamin D. Setelah ribuan generasi, orang-orang di Eropa dan Asia pun kulitnya perlahan-lahan menjadi lebih terang daripada sebelumnya saat mereka di Afrika. Perbedaan warna kulit kini diidentikan dengan ras tertentu. Padahal, seperti tadi sudah kita pelajari bersama, warna kulit hanya menunjukkan bagaimana manusia beradaptasi terhadap lingkungan. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa warna kulit identik dengan suatu karakter tertentu. Ras adalah rekaan manusia semata. Samuel Norton adalah seorang ilmuwan pada awal abad ke-19. Saat itu, Charles Darwin belum mengemukakan teori evolusi, apalagi DNA, masih jauh di masa depan.
Norton adalah seorang ilmuwan yang mengkoleksi tengkorak manusia. Setelah dikoleksi, ia mencoba mengukur volume dari otak tengkorak yang ia koleksi tersebut. Dari hasil penelitiannya, ia mengemukakan bahwa di dunia ini hanya terdapat 5 ras. Dan 5 ras tersebut memiliki hierarki atau urutan di dalam strata sosial. Ia mengemukakan bahwa ras yang paling utama dan teratas adalah ras Kaukasian, disusul dengan ras Mongolia atau Asia Timur, lalu Asia Tenggara, Native America atau Indian, dan terakhir adalah ras Afrika atau Ethiopians. Kini kita tahu bahwa ras manusia jauh lebih banyak daripada 5 ras tersebut. Namun, teori yang ia kemukakan masih sering kali digunakan sebagai dasar untuk suatu perilaku rasisme hingga saat ini. Nah, jadi sekarang, setelah kalian tahu bahwa ras itu tidak memiliki dasar ilmiah dan hanya rekaan manusia semata, sikap seperti apa yang akan kalian ambil? Apakah kita masih mau membeda-bedakan manusia hanya berdasarkan warna kulit saja? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bye!